Halo, Boboto! Gol Berguinho sukses kudeta puncak klasemen BRI Super League. Super Teja berhasil puncaki kiper dengan catatan clean sheet terbanyak. Laifin Kurzawa resmi dikenalkan di hadapan Bobotoh dan Dion Mark jadi nama kejutan pemain baru Persib Bandung. Jadi simak kabar selengkapnya hanya di Persib Space Update. Berhasil puncaki klasemen. Persib kenalkan dua pemain kejutan usai laga. Laga panas tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada hari Minggu semalam. Yap, Pageran Biru menantang tim dari timur, PSBS Biak dalam lanjutan pekan ke-18 BRI Super League musim ini. Tampil di hadapan supporter sendiri, Bojan Hodak menurunkan pemain terbaiknya dengan formasi 4,3,3. Persib Bandung sejatinya tampil langsung menekan sejak peluit wasit dibunyikan. Namun lini pertahanan PSBS Biak yang begitu rapat membuat Tom Haye dan kolega sulit menciptakan gol di babak pertama. Meskipun mendominasi permainan dan menghasilkan beberapa peluang, Persib Bandung gagal mencetak gol ke gawang PSBS Biak di babak pertama. Dengan hasil 0-0 tersebut, duel Persib Bandung melawan PSBS Biak di babak kedua juga berlangsung lebih ketat. Memasuki babak kedua, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak melakukan perubahan dengan memasukkan Andrew Jung untuk menambah daya gedor. Tekanan Persib Bandung langsung meningkat. Tom Haye kembali mencoba peruntungannya lewat tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melenceng dari sasaran. Titik balik pertandingan terjadi pada menit ke-56. Kapten PSBS Biak, Heri Susanto diganjar kartu kuning kedua oleh wasit usai melakukan pelanggaran terhadap pemain Persib Bandung. Bermain dengan 10 orang, PSBS Biak memilih bertahan total dan mengandalkan serangan balik. Keunggulan jumlah pemain membuat Persib semakin leluasa menekan, namun hingga memasuki menit ke-80, gol yang ditunggu belum juga tercipta. Usaha Persib Bandung akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-88. Ramon Tankwe mengirimkan umpan matang yang berhasil diselesaikan Berguinho dengan sempurna. Gol tersebut memastikan hasil Persib versus PSBS berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Maung Bandung. Dengan hasil tersebut, Persib Bandung mengkudeta Borneo FC dari puncak klasemen sementara Super League 2025,2026. Persib Bandung duduk di peringkat 1 dengan mengoleksi torehan 41 poin, terpaut satu angka dengan Borneo FC di posisi 2. Di samping itu, supporter Bobotoh menyoroti beberapa aksi para penggawa Pangeran Biru. Di antaranya ialah saat di babak pertama, pemain seperti Beckham Putra, Tom Haye, hingga Teja Paku Alam pamer skill di pertandingan ini. Tentu yang paling jadi sorotan ialah aksi dari Teja Paku Alam, yang mampu menggocek pemain PSBS Biak usai menepis tendangan lawan. Dengan penampilan apiknya tersebut, Teja Paku Alam berhasil mencatatkan 10 laga tanpa kebobolan di BRI Super League musim ini. Selain itu, ada beberapa momen di mana wasit dinilai aneh ketika pemain PSBS Biak mengangkat kakinya terlalu tinggi yang mengenai muka Adam Alis. Seharusnya itu mendapatkan kartu merah, namun wasit hanya memberikan peringatan saja. Selanjutnya, taktik pergantian pemain yang dilakukan Bojan Hodak dinilai tepat, di mana saat pemain seperti Andrew Jung, Ramon Tankwe, Adam Alis, Robi Darwis, hingga Federico Barba berhasil memberi tekanan bagi tim berjuluk Badai Pasifik tersebut. Pada laga ini, juga menjadi rekor penjualan tiket terbanyak musim ini, di mana para bobotoh berhasil membuat tiket laga ini sold out sebanyak 26.000 eksemplar. Sebab di laga ini juga menjadi tempat perkenalan Laifin Kurzawa, ex-bintang PSG. Hal ini tentu menutup rumor-rumor yang beredar. Diharapkan pemain asal Prancis ini bisa cepat beradaptasi dengan tim agar bisa lebih cepat menemukan chemistry antar pemain. Selain itu juga ada nama kejutan dalam perkenalan ini, ya pemain keturunan Indonesia Dion Mark resmi berbaju Pangeran Biru. Tentu hal ini menjadi kejutan bagi bobotoh, sebab tidak ada rumor apapun tentang pemain muda satu ini. Sebelumnya ia berkarir di NEC Nijmegen, klub asal Belanda. Dengan kehadiran para pemain baru ini bisa menambah kokohnya lini pertahanan Persib Bandung, yang memiliki segudang motivasi dan ambisi untuk mengawinkan dua trofi, yakni trofi AFC League 2 dan BRI Super League 2025-2026. AFC, sanksi Persib lagi. Atmosfer panas dan bisingnya Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, masih menyisakan denging di telinga kita usai menjadi saksi mata duel super keras melawan PSBS Biak yang baru saja berakhir. Adrenalin yang terpacu kencang akibat laga alot penuh benturan fisik dan pelanggaran tak terhindarkan tersebut, kini harus diredam paksa oleh kabar mengejutkan yang datang menghampiri Pangeran Biru. Manajemen Persib Bandung dipastikan harus kembali merogoh kocek sangat dalam setelah AFC secara resmi menjatuhkan sanksi denda fantastis mencapai 503 juta rupiah akibat masalah disiplin.
Hukuman berat ini dijatuhkan lantaran Maung Bandung terbukti telah melanggar 3 pasal sekaligus dalam regulasi kompetisi Liga Champions AFC 2 yang baru saja kita lalui dengan penuh drama. Angka setengah miliar rupiah ini tentu bukan jumlah yang sedikit bagi operasional klub, dan fakta ini memicu rasa gemas karena dana tersebut sejatinya bisa dimanfaatkan untuk hal yang jauh lebih produktif bagi kemajuan tim kebanggaan. Sangat ironis rasanya ketika para pemain sudah bertarung mati-matian hingga berdarah-darah di lapangan hijau, justru aspek administrasi dan kepatuhan regulasi menjadi celah yang dimanfaatkan federasi untuk menghukum kita. Bobotoh tentu berhak menuntut manajemen agar bekerja lebih jeli, teliti, dan profesional dalam memahami setiap detail aturan main AFC, supaya donasi rutin ke federasi tidak menjadi tradisi tahunan. Evaluasi menyeluruh dan pengetatan disiplin internal dari jajaran atas hingga ofisial wajib segera dilakukan manajemen untuk memastikan kesalahan elementer yang melanggar 3 pasal ini tidak terulang di laga internasional berikutnya. Kesadaran kolektif untuk menjaga nama baik dan marwah Persib di level Asia adalah harga mati yang harus diwujudkan manajemen demi kebanggaan kita semua tanpa terkecuali. Arema siap bajak ramontan kue dari Persib Bobotoh rela? Desas-desus panas bursa transfer yang dihembuskan oleh akun @transfernews. FT belakangan ini sukses membuat rasa penasaran Bobotoh memuncak di tengah performa lini depan yang masih mencari bentuk terbaiknya. Rival klasik kita, Arema FC, dilaporkan siap melakukan manuver sensasional untuk membajak striker asing Persib, Ramon Tankwe, dengan status pinjaman guna mengarungi sisa musim Liga Super Indonesia 2025-2026. Keinginan kuat Singoedan untuk merekrut penyerang berusia 27 tahun ini didasari oleh kebutuhan mendesak mencari tandem sepadan bagi Dalberto yang telah mengemas 10 gol, mengingat striker lokal mereka Dedik Setiawan masih mandul tanpa gol dalam 9 laga. Skenario transfer ini tentu memicu perdebatan sengit di kalangan supporter. Apakah kita rela memperkuat rival abadi dengan menyerahkan striker yang sebenarnya masih memiliki potensi besar untuk meledak? Meskipun Ramon Tankwe tercatat baru mencetak 3 gol dari 15 pertandingan, data teknis menunjukkan ia cukup agresif dengan melepaskan 25 tembakan dan 15 diantaranya tepat sasaran ke gawang lawan. Namun, realita taktik di lapangan menunjukkan pelatih Bojan Hodak saat ini lebih mempercayai Andrew Jung, yang sedikit lebih unggul produktivitasnya dengan torehan 4 gol sebagai pilihan utama. Meminjamkan Ramon ke Arema mungkin menjadi opsi logis untuk memberinya jam terbang, namun resiko memperkuat musuh bebuyutan di putaran kedua tetap harus diperhitungkan dengan sangat matang. Di sisi lain, lini serang Persib Bandung saat ini masih perlu dengan keberadaannya. Keputusan final kini berada sepenuhnya di tangan manajemen untuk menentukan apakah melepas Ramon adalah strategi terbaik atau justru perjudian yang berbahaya. Langkah cerdas dan kalkulasi tepat dari manajemen sangat dinantikan agar kedalaman skuad Pangeran Biru tetap aman dan solid hingga akhir musim kompetisi. Debut tragis Rezaldi Hehanusa di Persik Kediri. Kabar dari tanah rantau membawa kisah debut yang sangat menyayat hati bagi sosok bek kiri yang pernah menjadi bagian penting dari benteng pertahanan Persib Bandung, Rezaldi Hehanusa. Laga perdananya berseragam Persik Kediri melawan Malut United di Stadion Gelora Kieraha pada Sabtu lalu harus berakhir dengan cara yang paling tragis dan memilukan. Antusiasme tinggi Rezaldi untuk bangkit seketika berubah menjadi mimpi buruk ketika wasit Aprisman Aranda, setelah meninjau tayangan VAR memutuskan untuk mengganjarnya dengan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Ironisnya, pelanggaran fatal tersebut dilakukan terhadap David Da Silva yang sedang melaju bebas, menciptakan momen emosional yang canggung antara dua pemain yang dulu pernah bahu-membahu berjuang bersama di Bandung. Dampak kartu merah ini merusak ritme permainan Persik yang sebelumnya sempat mengancam lewat sundulan Jose Enrique yang membentur Mistar, memaksa pelatih Marcos Reina mengorbankan Syahrian Abimanyu demi memasukkan Yoga Aditama. Kesialan debut Rezaldi semakin lengkap karena keunggulan jumlah pemain akhirnya dimanfaatkan Malut United untuk mencuri kemenangan lewat gol Ciro Alves, David Da Silva, Yakob Sayuri hingga Tyrone Del Pino. Skor 4,0 menandakan kekalahan telak atas Persik Kediri. Menyaksikan Rezaldi diusir wasit karena melanggar David Da Silva, lalu timnya dihukum oleh gol Ciro Alves, sungguh menjadi drama reuni para mantan Persib yang berakhir sangat pahit bagi sang debutan anyar. Kita semua tentu memahami betapa berat beban mental yang kini dipikul Rezaldi usai start yang begitu mengecewakan di klub barunya tersebut. Rezaldi Hehanusa wajib memiliki mental baja untuk segera melupakan insiden kelam ini dan bangkit membuktikan kelas sesungguhnya di pertandingan berikutnya.